Oke. Eh, Pagi ini cukup cerah di sisi ini, gelap di sisi itu. Oke, dari Chelsea dulu ya. Menarik nih Chelsea. Kenapa nih? Kalau gua dulu ya, mungkin lu balas nanti. Dari kacamata gue kayak West Ham itu emang lagi perform on fire sih. Ya, Maksudnya kita udah merasakan City, Liverpool, Tottenham. gue nonton lah ya pas pertandingan itu. Gue cuma bilang ya sekali lagi, entah juga bisa dibilang ya inilah kelemahan Chelsea, tapi Apa nih? Kelemahan apa? ya apa ya, di sisi penyerangan sih. Oh, Gak tahu ya, Havertz kan Lemas ya? di babak pertama ada masalah, entah belum tahu cedera atau enggak. Suganti Lukaku itu langsung, aduh gimana ya, mungkin entah Lukaku baru balik cedera juga gitu. Nah, Intinya gak efektif. Nah, kayak yang gue bilang kemarin nih di awal-awal. Apakah Lukaku itu emang Lukaku kayak dia yang pas di MU emang malas, nggak jelas gitu. Maksudnya kan kita tahu nih sebenarnya Liga Inggris dan Liga Italia itu beda banget. Iya. Entah dari kecepatan, kekuatan back gitu. Itu beda gitu. Temponya. Iya, temponya. Maksudnya kalau di Liga Italia kan si Lukaku sempat nih tenang, bisa mikir, bisa gerak ke sana kemari gitu. Nah, di Liga Inggris kan itu kan kelemahannya kemarin gitu. Dia nggak Pokoknya lawan tim besar seret lah dia, lawan tim kecil lumbung gitu. Lukaku tuh ya, jadi pas itu sih. Dan tapi nggak dipungkiri kita 90 menit itu ngurung West Ham, dan West Ham itu benar-benar ngandalin counter doang. Tapi ya gue bilang juga itu West Ham lucknya gede lah. langsung bisa Iya, direspon ya. sekali ini gol gitu, penalti, kampret tuh. Terus si apa yang terakhir tuh, itu nggak tahu. Kayaknya dia bukan menendang, ngumpan, tapi Iya. ngarah ke gawang gitu. Aduh, Gue malah nganggapnya itu, oh ini bakal seri sih gitu kan. Gue liat skor kan, oh bakal seri sih ini. gue liat performa babak pertama 2-1 kan kita unggul kan. Ya udah, ini bakal lanjut pikir gue Bakal gitu. lanjut, Dan betul itu sampai menit 70, 80 itu dikurung, bener. Pernah sampai lihat statistik penguasaan bola 80 ya. 20. Tapi jebret lah, gol 2 sama, Luck itu nggak bisa dipungkiri ya dalam bola ya. Iya. Bola itu bundar. pengaruh lah. Dan West Ham kembali lagi mengalahkan klub Papan atas. klub besar. Dan akhirnya pucuk bergeser. Ya. Nggak dingin lagi Iya, ya. aduh. Pucuk bergeser. Nah, masalahnya Desember ini berapa match lagi? Ada 3 atau 4 ya. Apakah Chelsea kalau MU nggak akan mungkin dipucuk? Gue rasa sih ini Masih jauh. jadi ya inilah pembelajaran lah ya di awal, maksudnya bahwa di bulan ini bakal sulit. Jadi benar-benar gamparan lah buat pemain Chelsea. Karena gue lihat ya itu, ya jangan cuma karena incar menangnya doang gitu. Ya lu harus efektif juga gitu. Kan sekarang kan kayaknya ya udah yang penting menang gitu. Andalkan bola mati, terus apa ya, itu kuasai bola yang penting, pegang bola. Tapi ya kalau nggak ada hasilnya di depan kan sama juga gitu. Jadi ini udah mulai terekspos nggak menurut lo? Gua- Gimana striker yang dimiliki Chelsea? gue masih ada harapan sih. Lukaku kan memang karena baru balik cedera ya. Gue nggak berharap banyak, cuma ya 1-2 pertandingan cukup lah kalau pemanasan bilang ya, untuk dapat lagi itu performanya apa sih, temponya tuh. Karena memang kelihatan sih Lukaku sebenarnya pengen contribute tapi kayak kaku gitu. Ya sesuai nama Kaku. Lu kaku gitu. Itu ejekan gue dari kemarin lu pas di MU. Lu kaku banget gitu. Aduh, kelihatan banget sih. Kayak berat banget tuh. Masih ya dia kan selalu minta bola tuh kayaknya tuh. Ya pas dikasih lepas. Nah itu yang kita bilang di awal. Ayo para pendengar coba dengar lagi, itu dari awal lu bilang Lukaku itu emang karena di Liga Italia dia bisa gitu subur rasa gua. Mungkin ini masukan juga ya, mungkin udah saatnya juga sih kalau memang formasi 3-4-3 itu mau diubah, mungkin bisa ya dicoba lah 4-4-2 gitu, biar Lukaku nggak sendirian di depan. Sama Warner ya. Kayaknya dia lebih cocok jadi ini sih, apa,
buat papan pantul lah kayaknya nih Lukaku nih. Nomor 9 gitu ya, Iya. yang mantulin. Ada tandemnya lah, entah yang tandemnya ini ngoper ke dia atau dia yang ngoper ke Dan ini. sebaliknya emang ya kayak Iya. gitu kalau dua di depan. Kayaknya cocok ya, bisa dicoba sih Om Tuchel. Tapi kan si itu kemarin udah pas yang kita bilang gitu juga kan dia dengerin. Tapi kan efeknya kemarin yang sama-sama cedera itu loh. Takut gue dia trauma, dia nggak mau pakai dua lagi. Oh iya ya, Kan dia bilang gitu kan. oh iya lah cedera kemarin ya. Ini masih panjang gitu loh. Gua kalau Oh iya, tahu udah gini sempat kan, dicoba. iya, kan si kemarin dia dengerin kita juga nih. Ini kita bilang lagi ya. Takutnya dia udah trauma, maksudnya ini masih panjang gitu. Ya, nggak usah real striker sih, nggak usah Werner sama Lukaku. Oh, memantul yang lain gitu. Pulisic. Oh iya masih ada ya. Iya, terus ya biarkan Ziyech agak ke depan lah. Gua kalau dia takutnya dia tipe pemain yang melebar. Iya sih. Kayak Umpan. iya kayaknya nggak cocok ke tengah sih. Pulisic lah paling. Nah, dia Pulisic kan suka Iya, untuk ngebongkar. bongkar. Ya biar bisa sih Ziyech juga ntar si posisinya diganti Barkley tuh kalau untuk mau tetap midfielder yang menyerang sih kasihan tuh Barkley di bench doang. Ya mungkin jadi opsi karena ini bakal biasa aku bilang kan ini 4 hari 3 hari sekali main. Iya. Yang gak ada salahnya sih. Atau juga yang ntar lawan Zenit udah pasti lolos. Udah pasti lolos, udah pemain lapis ya. Ya, coba-coba aja lah. Karena itu lagi krisis nih, aduh Havertz cedera gitu. Parah lah. Nggak perlu kita bahas lagi champion ya karena kita udah sama-sama lolos ya. Ya, Makanya kayak MU juga yang ubah sudah lah. Kalah pun nggak masalah. Udah tetap peringkat 1 juga. ya mungkin ini waktunya Chelsea bounce back. Langsung bounce back ya. Sebagaimana MU Kalau MU udah maksudnya udah bounce back akhirnya. udah bounce back akhirnya udah mulai Arsenal. Itu prediksi gua bahwa Desember ini Crystal bakal Palace. jadi Tapi- bulannya MU. Ini sih yang gue bilang sama orang ini itu kayak gue nggak tahu ya gue yang Oh ya Ragnik Enggak. udah in charge. udah. Ya? Wow. Gue melihat kayak nggak ada perubahan. Maksudnya dari segi permainan ya. Kalau dari segi pemilihan pemain, oke mungkin kayak berani mencadangkan AWB. Kan kita bilang kan kemarin AWB tuh memang turun kan Iya. performanya, udah dicadangkan gitu. Terus udah pasang Alex Telles sudah berani gitu meskipun nggak ada maksain yang lain gitu. Luke Shaw cedera ya? Luke Shaw cedera. Dan nah itu dia masih milih Pastor Fred, Declan Fred gitu. Di Kampret dan Mr. Tom ini. Dan Mr. Tone dan lagi-lagi kemarin masih ada kesalahan juga. Gue nggak ada lihat perubahan yang berarti sih dari segi permainan. Mungkin Cuma Ragnik masih pengen lihat dulu kali di lapangan. ngepresnya itu agak tinggi. Oh. Wih, Jadi kayak ada bola, langsung nutup semua. Nah itu kemarin kelemahannya si Crystal Palace, panik, buang. Jadi nggak ada mereka yang efektif serangannya gitu. Rasa gue itu sih itu doang yang berubah sedikit itu. oh, ada perbedaan ya. Tapi harapan gue, maksudnya itu kan, ya kalau dari segi pemain pun bisa aja gitu loh. Maksudnya kayak apa yang Ya, belum ini sih yang Master. langsung hitam putih nggak ada, Belum lah, karena abu-abu banget gitu. kayaknya si Ragnik masih pengen lihat dulu lah. Terus baru berapa hari ini kan, ya pasti belum banyak lah yang dia bisa ubah kan. Sama, kayak Tuchel iya. itu Terus berapa minggu. itu mirip Tuchel, nggak tahu ini Tuchel yang dapat pengetahuan dari dia atau si Tuchel. maksudnya kemarin tuh gue liat si Ragnik bilang ini pemain gue punya Ronaldo nih, gue harus menyesuaikan gimana si Ronaldo itu gitu. Enggak aku nggak memaksakan permainanku gimana gitu. Nah itu kan tiba-tiba kalau pelatih kayak Tuchel kan yang dia tahu ini pemainnya gimana nih, baru Raciknya gimana. gue itu doang sih. Cuma pas lihat line up kemarin, wah kayak sama aja gitu. Terus gue lihat lagi permainan nggak jauh berbeda gitu. Tapi ini juga si pemain muda diturunkan satu, Elanga. Wow. Itu pemain. Nah gue bingung kenapa nggak masukin Martial atau apa sih gitu. Van de Beek juga udah dimasukin, tapi itulah 5 menit. Pengganti Bruno. Ya. Nah itu yang kita bilang kemarin, si Rangnick ini bisa memanfaatkan kedalaman squad yang kita bilang. Apakah semua bisa tergantikan? Opsinya ya. Tapi apakah itu diimplementasikan? Enggak. Contohnya kayak Ole kan nggak pernah mau itu ganti Bruno. Iya. Nah cuma yang gue penasaran kapan dia nih ganti Ronaldo. Ronaldo starter. Apa? Ronaldo Iya, starter. Ronaldo starter. Maksudnya kayak
Tapi rasanya kayak nggak mungkin ya tukar Ronaldo itu menit 70 tarik keluar. Soalnya bisa ganti kan, dia kan Cavani lagi cedera. Iya kan. Dan kita tahu Ronaldo itu kalau diganti gimana kan, pasti di bench. Iya, tapi ya sudah waktunya sih. Ronaldo juga tahu lah, umur juga enggak inilah. Rasa Ballon d'Or juga peringkat berapa? di luar 10 sih. Iya. Bruno malah 8. Cuma itu dia yang berubah. Kalau Ronaldo itu memang nggak bisa dipungkiri dia skill jago, tapi efeknya itu pasti ada jadi Ronaldo sentris. Jadi kayak ada kemarin momen itu Rashford udah bawa bola yang Lindelof yang biasa panjang. Saya kan Rashford langsung pam gitu kan. Dia lihat Ronaldo, dia oper Ronaldo. Akhirnya Ya Ronaldo nendang kayak ngepasin kayak buru-buru gitu juga ya, biasanya dapat kiper gitu. Maksudnya itu efeknya gitu, maksudnya kelemahannya Ronaldo sentris ini gitu. Karena ada Ronaldo jadinya lihat gitu. Ronaldo pikiran ya. Iya. Jadi nggak begitu lepas juga main. Kalau seandainya nggak ada Ronaldo kan mungkin Rashford bakal ya udah nothing tulus gitu, pam gitu coba. Mungkin kasih waktu lah dulu untuk Rangnick. Ini kan hype-nya udah ada nih, tapi ya sama lah, dia mungkin masih training dulu lah. Ya semoga lah. Coba-coba. Setidaknya posisi 4 di Desember. Iya, bisa lah geser Arsenal sama West Ham ya. Iya. Udah geser ya? Belum. Arsenal baru Arsenal mau masih main. Udah lewat Arsenal. Belum. Udah. Tapi Arsenal masih ada utang satu pertandingan kan? Iya, nggak kan? Iya masih dari gue lihat. Semoga Arsenal kecuali kalah ya. Di kandangnya Everton, tapi Everton lagi jelek banget. Iya, lagi sama. Kalah mulu. Kayak siapa tuh strikernya? Calvert-Lewin. DCL. Lagi cedera. Nggak jelas, lagi cedera ya. Terus gantinya Richarlison ya, itu naik turun. Lagi juga kan? Pemain muda ya. Padahal kemarin itu Richarlison DCL oke deh, sumber gol. Sama Rodriguez dulu. Rodriguez sudah dibuang ya? James Halas. Iya, udah di Liga mana? Qatar. Semoga MU bisa di atas Arsenal. Amin. Aduh. Nanti kita di paruh musim selanjutnya baru kita ngejar posisi 1. Tapi gue sebenarnya nggak pengen liga sih sebenarnya. Gue nggak pengen juara liga. Ya. Champion sih gue pengen. Yang kalau gue dari gue sih yang MU butuh sih piala sih. Iya, makanya dan paling memungkinkan itu champion. Karena kayak ini kan udah knockout nih. Iya. Ya udah fokus. Kalau liga kan jumpa sini panjang. Tapi champion masih ini match terakhir lah minggu ini, di situ libur. Iya, akhir Februari 20. Lagi. Maksudnya champion itu kan ibarat 16, ibarat tinggal 4 kali main kan. 4 tim doang nih yang harus dibunuh gitu. Tapi tahu kan champion Master? Iya, berat memang. Mentalnya itu pun kayak awal City gimana ya? Kita udah lihat City itu gimana di liga, pas masuk pertama kali champion, hancurnya minta ampun. Bisa ketemu Munchen. Nah itu Madrid. 16 besar nggak mungkin kita Munchen. Oke. Karena ini kan apa? Sama peringkat 1. Yang gue takutkan jumpa Barcelona. Barcelona belum tentu lolos, guys. Siapa tahu lah, maksudnya tim-tim kayak gitu kan memang nih Barca lagi hancur. Tapi kalau misalnya di Champions ketemu MU bisa jadi semangat. Iya, itu malasnya gue. Ya semoga lah MU bisa berbicara banyak. Semoga lah, iya. Di Champion. Karena itu kan udah lama nih nggak bersaing. 4 musim nggak ada trofi. Iya, nggak bersaing juga di liga besar itu. Makanya Eropa League hampir menang. Itu paling parahnya kalau sampai kalah 16 besar itu malas loh. Mending peringkat 3 ke Eropa. Bisa sampai final. Kalau memang targetnya champion berarti harus 2 bulan ini Rangnick benar-benar harus. Maksudnya liga ini jadi sebagai kacamata dia lah untuk melihat nanti di champion gimana. Iya kan? Yang 4 besar, yang memastikan 4 besar. Kalau udah ya champion. Apalagi sih? Tinggal itu ya? FA ya. Yang udah terbuang itu Karawang yang kemarin sama West Ham. Apakah Rangnick bisa memberikan mungkin efek? Kalau sebelumnya Ole dan lain-lain itu dengerin kita. Semoga Rangnick juga masih mendengarin kita. Kita udah kasih saran masukan. Semoga juga Tuchel dengar.
Karena kemarin juga Podcast dia ini. ngikutin kita ya. Iya, cuma sayangnya langsung cedera. Sayang kemarin langsung cedera yang mungkin itu buat dia trauma gitu. Ya, ya Tapi bisa dipikir-pikir lagi lah ya. Bisa dicoba lagi Heeh. gitu, dengan berbagai catatan lah. Ya. Jadi Chelsea lagi di gua. Oke guys, mungkin itu ya, semoga cepat keluar MU Semoga- dengan Fred dengan Pastor Fred de Kampret. Semoga bisa bounce back terus. berat. Guys, semoga Desember ceria Yo. mengobati darah-darah yang udah keluar di bulan November. Ditutup dengan inilah, dengan kemenangan. Yes. Oke guys, kami bukan pundit. Happy long weekend.